Apa kau dengar dia jatuh ke dalam sumur? Tidak, Bibi. Tenanglah Nyonya, dia pasti ketemu. Tidak mungkin pergi jauh. Tenanglah. Di mana dia? Di mana dia sekarang? Apa yang kau lakukan padanya? Jawab. Tenanglah, kita cari tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Aku di dalam rumah dengan Bisma. Anak-anak bermain di halaman luar. Tiba-tiba aku mendengar mereka memanggil Yusuf. Aku bertanya kenapa mereka memanggilnya. Mereka bilang dia hilang. Kau sudah mencarinya? Sudah. Ini caramu mengurusnya. Dia dititipkan padamu. Di mana Bagaimana bisa dia? kau biarkan ini Di terjadi? mana dia Cukup, Lea. sekarang? Hal itu sama sekali tidak membantu. Apakah kau sudah mencarinya di pojokan rumah? Sudah kami cari. Yusuf anak yang cerdas. Sepertinya dia bersembunyi di suatu tempat. Tidak ada yang bisa menemukannya. Mari pikirkan ini. Mungkin dia bersembunyi di peti atau di dalam tungku. Ya Allah. Yusuf, Yusuf? dia terlelap. Yusuf, keluarlah nak. Salam Ayah. Salam sayangku. Kau sedang apa di situ? Kau hampir membuatku jantungan. Yusuf, apa yang kau lakukan di situ? Kami sedang bermain. Aku memanaskan tungku biar mereka tidak bisa menemukanku. Saudariku, kau tidak boleh lengah saat mengawasinya. Bagaimana kalau dia mati kehabisan udara? Aku berjanji pada adikku untuk menjaga anak-anaknya. Mulai sekarang aku akan terus mengawasinya. Aku tidak akan bisa hidup tanpa Yusuf. Lea, jangan sakiti aku seperti ini. Wanita tua yang sudah bau tanah ini memohon padamu. Tidak, kau dengar perkataanku tadi. Aku berjanji akan menjaga Yusuf lebih baik. Saudariku, sesungguhnya aku tidak bisa berpisah dengan Yusuf. Aku ingin dia di sini dengan kami. Kumohon, satu kesempatan lagi. Satu kesempatan. Saudariku, kau tahu Yusuf bukan anak biasa. Aku sama sekali tidak boleh lengah. Tolong jangan pisahkan kami begini. Jangan membuat kami berdua menderita. Biarkanlah dia tinggal untuk beberapa hari. Berikan aku waktu untuk menyesuaikan. Keputusanku tidak berubah. Lea, hanya untuk beberapa hari. Paham? Beberapa hari. Hanya untuk beberapa hari. Dan aku berjanji akan mengembalikannya padamu.
Ayo sayangku. Terima kasih, Lea. Terima kasih, saudaraku. Semoga Allah bersamamu. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Bibi belum tidur. Tidurlah, nak. Aku tidak mengantuk. Kau sudah bangun, Yusufku? Bibi sama sekali tidak tidur semalam. Setiap kali aku bangun, Bibi masih terjaga. Memikirkan bahwa kau akan meninggalkan rumahku, itu membuatku gusar. Tapi aku menyayangimu, Bi. Dan aku tidak mau pergi dari sini. Aku senang di sini. Aku tidak mau kembali ke rumahku yang lama, Bi. Yusuf, apa kau benar-benar menyayangiku? Wangi Bibi seperti wangi ibuku, Rahel. Aku juga sayang Bibi Lea. Tapi kalau dia baik padaku, saudara-saudaraku jadi sedih. Sayang. Kau benar-benar ingin tinggal denganku? Bibi sudah memikirkan sesuatu, cara agar kau tinggal di sini, tapi kau harus membantuku. Bangunlah, bersiap untuk bertemu ayahmu. Salam, Ayah. Salam, anakku. Aku datang untuk mengembalikan yang dititipkan, utuh dan selamat. Salam, Bibi. Salam, sayang. Dia seharusnya tinggal denganmu untuk beberapa hari. Yusuf, selamat datang kembali, nak. Kalau seseorang harus mengembalikan apa yang dititipkan, lebih cepat lebih baik. Kalau kau tidak setuju, aku akan membawanya lagi. Tidak, tidak. Kami bersyukur kau telah mengembalikannya. Dan kami juga bersyukur kau sudah mengurusnya untuk sementara waktu. Yusuf, ayo main. Pergilah, nak. Sampai jumpa, saudaraku. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bibi. Sampai jumpa. Apa perbedaan antara Yusuf dan saudara-saudaranya? Kenapa mereka sangat menyayanginya? Sudah jelas kalau Yakub dan saudarinya lebih menyukai Yusuf dibandingkan anak kita. Air.
Bisma? Bisma? Iya, Nyonya? Ikat pinggang ayahku, Nabi Ishak. Apa kau melihatnya? Tidak. Ikut aku. Kita harus memberitahu Yoakim dan beberapa orang lain. Ayo. Dina, pelan-pelan. Yehuda, Lewi, cepat. Ada apa? Bisma, apa yang terjadi? Katanya ikat pinggang Nabi Ishak hilang. Sudah kau cari dengan teliti? Sudah. Itu warisan ayah yang terakhir. Aku sangat sedih. Aku sering memakaikannya pada Yusuf. Teruslah cari. Aku yakin pasti ketemu. Kami sudah cari di mana-mana dan tanya sama semua orang, tapi masih belum ketemu. Kapan ikat pinggangnya hilang? Aku tidak ingat jelas, tapi sepertinya saat Yusuf kembali ke sini. Apa ada yang melihat ikat pinggangnya? Mungkin Yusuf menyembunyikannya di suatu tempat sebelum dia kembali. Apa menurutmu Yusuf mengambil ikat pinggangnya saat ia kembali karena ia menyukainya? Maksudmu Yusuf mencurinya? Mungkin Yusuf kira itu miliknya dan aku telah memberikan padanya. Sepertinya bukan itu yang terjadi. Aku akan mencari ke semua sudut sampai aku menemukannya. Aku tidak akan istirahat sampai ketemu. Hanya Yusuf yang memakainya. Kami tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, aku akan menanyakan pada Yusuf. Apa kau mengizinkanku? Aku tidak tahu tipuan macam apa ini, tapi hal ini membuatku menjadi risih. Tipuan? Ini bukan tipuan. Semuanya. Aku kehilangan ikat pinggang ayahku dan aku mencarinya. Apakah itu tipuan? Baiklah, baiklah. Tidak usah ribut. Periksa semua orang. Ikat pinggangnya ketemu. Lihat kan, aku tidak berbohong. Itu ikat pinggangnya. Yusuf, kenapa kau melakukannya? Yusuf tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mencuri ikat pinggangnya. Orang-orang Kanaan, kalian saksinya. Kita menemukan pencurinya. Baiklah. Kau menemukan ikat pinggangmu, ambil dan pergilah. Tidak semudah itu, saudaraku. Apakah kau lupa hukum orang Kanaan? Menurut tradisi Kanaan, yang menemukan pencuri barangnya berhak menjadikan pencuri itu budak selama 4 tahun. Wah, Yusuf menjadi budak. Ya, kita semua tahu soal tradisi itu. Tapi apa kau mau memperbudak Yusuf? Aku tidak akan ragu. Kecuali kau mau mengabaikan tradisi dan hukum bangsamu. Hentikan. Aku tidak mengikuti tradisi konyol itu. Yusuf tidak akan menjadi budakmu. Kalau keluarga Nabi saja tidak menjalankan adat istiadat masyarakat, bagaimana keluarga lain mau menjalankannya? Tapi Yusuf masih kecil. Kau tidak bisa menjadikannya budak. Anak kecil atau orang dewasa sama saja. Hukum ini berlaku untuk semua orang. Kita harus menegakkannya. Aku tahu ini tipuan, tapi aku tidak bisa membuktikannya. Oleh karena itu, kalau kau tidak bisa memaafkan Yusuf, aku terpaksa setuju. Aku telah menemukan pencurinya dan aku tidak akan memaafkannya. Semoga Allah dan Nabi-Nya mengampuniku dan tidak menghukumku.
Ayo Yusuf, mulai sekarang kau akan menjadi budakku selama 4 tahun. Itulah hasilnya kalau terlalu banyak dipuji. Itu yang terjadi kalau kau terlalu memanjakan anak. Anak-anak memang suka bermain kan? Asal jangan mencuri. Kenapa kau membiarkan dia mengambilnya? Dia tidak bisa menjaga Yusuf dengan baik. Seolah-olah Yusuf mencuri sesuatu. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa membuktikannya. Jangan khawatir. Dia tidak dalam bahaya. Sayangku, mulai sekarang kau majikan Bibi dan Bibi adalah budakmu. Kau adalah keturunan saudaraku dan kesayangan bangsa ini. Ikat pinggang itu adalah warisan yang pantas untukmu, nak. Apa ikat pinggangnya benar milikku? Yusuf. Yusuf. Anakku, apa kau bermimpi? Salam, Ayah. Salam anakku. Apa Nabi Allah sudah memaafkanku? Apa aku boleh masuk? Aku tidak bisa memaafkanmu kalau kau tidak datang. Kau bertindak seperti orang yang sedang jatuh cinta dan mengambil apa yang kau cintai. Memang para Nabi Allah sangat pengampun. Aku harap aku bisa pantas untuk itu. Aku rasa tidak ada yang perlu diampuni. Kenapa kau datang ke sini? Yusuf bersikeras kami datang. Anakmu ingin bercerita soal mimpinya padamu. Pasti mimpinya adalah sebuah berkah. Tidak ada setan yang dibolehkan memasuki mimpinya. Nak, memangnya apa mimpimu? Aku bermimpi aku dan saudara-saudaraku bermain di dataran. Angin berhembus sangat kencang.
Sepertinya tidak ada arti spesifik dari mimpi itu. Aku harus memikirkan artinya. Mungkin aku akan menemukannya. Tolong sekarang antar ternak kita ke dataran. Ayo. Aku penasaran tafsir mimpi Yakub. Sudah jelas dia tidak mau membicarakannya di depan orang lain. Sudah jelas, dasar bodoh. Arti mimpinya sederhana. Yusuf lebih unggul dibanding saudara-saudaranya. Anak-anak mengerti arti mimpinya. Aku lihat mereka gusar. Aku harus menghilangkan dampak buruk itu. Yusuf seharusnya tidak menceritakan hal ini di depan yang lain. Siapkan roti dan kurma. Aku akan menyusul mereka dalam 1 jam. Kemarilah anakku. Semua dugaan ayah soal dirimu ternyata benar. Ayah membawa kabar gembira bahwa kau akan memperoleh kedudukan tinggi dan status yang luhur di masa depan. Dan kau akan menjadi pemimpin saudara-saudaramu. Ayahku, Nabi Ishak, berdoa agar Allah menabiskan banyak nabi dari keturunan kita. Aku selalu ingin tahu siapa yang akan menjadi penerusku sebagai nabi. Harapan ayah adalah kau akan meneruskan upaya ayah. Semoga Allah melindungimu dari kejahatan dan mara bahaya. Mungkin kau adalah yang kami nanti-nanti. Ayah, apa arti kenabian? Siapkan pakaian dan makananku. Nabi merupakan utusan yang dikirim Allah kepada manusia untuk menuntun mereka ke keselamatan dan juga kesempurnaan. Jangan beritahu tafsir mimpimu ke siapa-siapa, terutama saudara-saudaramu. Kenapa, Ayah? Karena kalau mereka mendengar, mereka mungkin akan iri dan akan jadi musuhmu. Itu tidak akan berakhir baik, Nak. Kau membuatku khawatir, saudaraku. Sepertinya aku harus melindungi Yusuf dengan lebih baik. Kalau kau mengizinkannya, aku akan membawa Yusuf pulang sekarang. Bawalah dia dan jaga dia. Semoga Allah bersamamu. Sampai jumpa, Ayah. Sampai jumpa, anakku. Saudariku, jangan tinggalkan dia sendirian. Akan kubawa dia kembali saat kau kembali sore nanti. Sudah lama aku tidak menggembala bersama mereka. Aku akan kembali dengan mereka di sore hari. Anak-anak kita berpikir kau sudah tidak memperhatikan mereka. Jangan khawatir. Akan kuluruskan kesalahpahaman ini. Kalau ada Yusuf dan Benyamin, Yakub tidak mau memperhatikan anak-anaknya yang lain. Kami selalu membawa makanan sendiri. Kenapa ayah membawakan ini untuk kami? Apa ayah tidak boleh rindu pada anak-anak ayah sendiri? Tidak boleh menghabiskan waktu dengan mereka? Kami sangat senang kalau ayah datang menemui kami.
Sebelum ayah datang, kami semua lemas. Satu pun tidak ada yang tertawa. Kenapa? Memangnya apa penyebabnya? Ya, ayah. Ayah tahu kami merasa bahwa ayah tidak memperhatikan kami. Kami merasa ayah lebih memerhatikan Yusuf dan adiknya dibanding kami. Ayah mengizinkan Yusuf untuk tinggal bersama bibi demi kalian. Apa kalian tidak sadar itu? Dan karena ibu kalian terlalu memperhatikannya. Lalu apa bedanya? Ibu sekarang memeluk Benyamin dan bibi memeluk Yusuf. Bibi memberikan pakaian dan mainan terbaik untuk Yusuf. Ayah setuju. Tapi kalian harus adil. Yusuf dan Benyamin itu anak-anak. Kita harus mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibu mereka. Ayah, kami khawatir soal mimpi Yusuf. Kami adalah pria-pria yang kuat di keluarga ini. Kami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan melakukan pekerjaan berat. Tapi malah Yusuf yang menjadi penerus ayah. Mimpi Yusuf bisa memiliki arti yang lain. Bukankah Yusuf berkata tongkatnya tumbuh menjadi pohon dan bayangannya jatuh pada tongkat kalian? Itu bisa berarti dia menyayangi saudara-saudaranya dan dia mau semuanya bersama-sama. Yusuf kecil kita akan menjadi menyayangi dan mengasihi semua orang. Dan dia akan menyayangi semua saudara-saudaranya. Tampaknya selain penafsiran kami, sepertinya masih ada penafsiran yang lain, ayah. Apa maksud ayah? Maksud ayah Yusuf bukan penerus ayah? Allah akan menasbihkan penerus ayah yang paling baik di antara kalian. Kalian harus berhenti bertanya soal ini. Yusuf dan Benyamin itu saudara kalian, bukan musuh. Dan ayah menyayangi kalian semua. Ayah harap kalian bisa menyayangi satu sama lainnya, agar Allah juga menyayangi kalian. Pria keluarga ayah, kalian harapan dan sandaran ayah. Ayah rasa ayah bisa mengandalkan kalian hari ini dan merasa tenang. Kalian berani dan tangguh. Dan selama kalian ada, tidak ada kesedihan yang mematahkan semangat Yusuf. Kami minta maaf sudah membuat ayah gusar. Serigala, Lewi, Ruben, Simeon. Serigala! Dari mana kalian dapat ini? Kami membunuhnya. Serigala ini menyerang domba kita, jadi kami menyerang dan membunuhnya. Serigala ini bisa mencelakai kalian. Malah kami yang mencelakainya. Semoga Allah melindungi kita dari anak-anak nekat dan berani seperti kalian. Apa kau membantu anak-anakmu? Mereka itu tidak memberikanku kesempatan. Sebelum aku bisa berdiri, mereka sudah membunuh serigalanya. Kami sedang masak makan siang. Tiba-tiba dombanya panik dan mulai berlarian. Ada serigala besar. Dan kami membunuhnya. Itu bahaya sekali. Bagaimana kalian melakukannya? Mudah saja. Kami menyerangnya saat serigalanya menyerang. Kami memukulnya dengan kayu dan batu, apapun yang kami punya. Aku memukul kepalanya dengan menggunakan kayu. Kemudian Lewi memukulnya dengan batu sampai serigalanya terkapar. Kalau tadi kami panik, kami akan mati. Aku ingin seperti kalian. Ayah, boleh aku pergi ke dataran dengan saudara-saudaraku?
Tidak boleh sayangku. Kau terlalu muda. Kau bisa ke dataran kalau dewasa. Simeon, Lewi, Yehuda, kemari. Kemarilah. Aku akan ke sana. Ayah, boleh aku pergi? Boleh. Jangan lupa, beri makan hewan ternak di Kanaan ya. Saat ayah datang ke ladang, ayah bertanya kenapa kami menafsirkan mimpi Yusuf sebagai keunggulan dibanding saudara-saudaranya. Mungkin arti mimpinya adalah rasa sayangnya untuk saudara-saudaranya. Mungkin saja. Mungkin dia menyayangi saudara-saudaranya. Tentu saja, Ibu. Yusuf menyayangi kita semua. Tidak perlu memimpikan kasih sayang. Mimpi membawa kabar dari masa depan. Soal keunggulan dan kepemimpinan Yusuf. Ayah kalian menganggap kalian ini bodoh. Jangan percaya itu. Ayah kalian hanya ingin menenangkan kalian. Kata Bilha, kalau mimpi itu benar, itu menunjukkan keunggulan dan kepemimpinan Yusuf atas saudara-saudaranya. Tapi kami bermain dengan Yusuf dan kami bersenang-senang. Dia seorang ayah. Dia tidak ingin kalau anaknya punya rasa iri. Dia ingin semua orang menyayangi Yusuf sebagaimana dia menyayanginya. Bibi. Bibi. Bibi kenapa? Bibi. Bisma. Bisma. Ada apa, Yusuf? Bibi. Nyonya kenapa? Tolong panggilkan ayahku. Wahai Nabi Allah, Di sana. Nyonya aku, kondisinya buruk. Bantu aku, tolong cepatlah. Ayah, kondisi Bibi memburuk. Saudariku, ada apa? Waktuku sudah akan dekat. Bagaimana kau bisa tahu itu? Tadi kau baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Itu tidak penting. Aku tahu aku akan pergi. Panggilkan tabib dan carikan obat. Dia sakit. Tapi aku sudah tahu sejak kemarin. Waktuku tinggal sedikit. Yakub, dengarkan aku. Saat kau bersikeras meninggalkan rumahku kemarin, seharusnya aku tahu. Meskipun hartaku tidak banyak, akan kuberikan kepada Yusuf dan minta dia untuk memaafkanku.
Aku juga memintamu untuk memaafkanku. 4 tahun ini aku buat Yusuf tinggal denganku dengan tipu daya. Dia tidak pernah mencuri apapun. Semoga Allah mengampuniku. Ampunilah aku, saudaraku. Yusufku bukan seorang pencuri. Aku yang menyembunyikan ikat pinggangnya di bawah pakaiannya. Aku tahu itu yang terjadi. Jangan khawatir. Beritahu semua orang bahwa Yusufku bukan seorang pencuri. Jangan gusar. Aku ingin berbicara 4 mata denganmu. Yusuf adalah pertanda dari Allah. Dan dia juga berkah bagi beberapa orang. Tapi dia juga kesialan bagi beberapa orang. Aku melihat tanda-tanda iri dengki dan kebencian. Tolong jaga Yusuf. Dia adalah jalan menuju kenabian. Jangan tinggalkan dia walau sejenak. Jangan biarkan dia luput dari pandanganmu. Biarkan dia tidur di sampingmu. Jangan biarkan dia pergi kemanapun sendiri. Saudariku. Semoga perjalananmu tenang, saudariku. Selamat tinggal. Sampaikan salamku pada ibu kita Ribka dan ayah kita Ishak. Sampaikan salamku pada Rahel. Sampaikan salamku pada kakek kita Ibrahim. Jangan meminta dari siapapun dan berlindunglah padanya. Mintalah apapun padanya, karena semua tidak berdaya, tapi Dia Maha Kuasa. Semuanya bergantung pada niatmu.
Tapi Dia Maha mengetahui. Kalau kau ingin mencintai, cintailah Dia. Kalau kau ingin perlindungan, Dia akan melindungimu. Kalau kau ingin kebaikan, Dialah yang baik hati. Dan jika kau ingin diperingati, maka Dialah yang memberi peringatan. Apapun yang kau minta, ada dengannya. Celakalah mereka yang meminta kepada selainnya. Banyak orang akan terlihat jati dirinya jika Allah hadir membawa keadilan di hari kiamat. Banyak rahasia akan terungkap jika Dia melihat ke dalam hati manusia. Banyak penguasa yang akan menjadi tahanan kalau Allah membantu yang tertindas. Mata akan meneteskan air mata darah apabila para pendosa menyadari keburukan perbuatannya. Karena itu, bersiaplah untuk hari itu dan perbaikilah amalmu sebagaimana yang telah dilakukannya. Bersiaplah untuk pergi dari dunia ini karena kita semua akan menghadapi kematian. Mari sekarang kita panjatkan doa untuknya. Ya Allah, semoga jiwanya bersama orang-orang soleh dan juga orang yang soleha. Amin.